Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Irmafiaci. Saya adalah salah satu guru yang mengajar di Sekolah Menengah Atas SMAN 4 Depok. Saya mengampu mata pelajaran Sejarah Indonesia. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai corak kehidupan manusia praksara. Materi ini diperuntukkan untuk kelas 10 pada tingkatan SMA. Selamat menyaksikan. Pada pertemuan ini, materi yang akan saya bahas hari ini mengenai membandingkan corak kehidupan manusia masa kini dengan manusia praksara. Selanjutnya, menyusun informasi mengenai corak kehidupan manusia pada masa kini dengan manusia praksara. Timeline-nya adalah masa kini dengan masa praksara. Sebenarnya apa saja sih yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini? Nah, pada pertemuan hari ini saya akan membahas mengenai corak kehidupan manusia praksara yang meliputi pola hunian, mata pencaharian, dan sistem kepercayaan apa saja yang dianut oleh masyarakat praksara, khususnya di Indonesia. Pola hunian masyarakat praksara yang pertama adalah nomaden. Nomaden adalah berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka berpindah-pindah karena ketersediaan sumber makanan. Ketika ketersediaan sumber makanan sudah habis, maka mereka akan pindah ke tempat yang lain. Mereka biasanya mencari wilayah yang subur di sepanjang aliran sungai dan di alam terbuka. Satu tahap selanjutnya adalah mereka semi-sedenter. Ketika mereka semi-sedenter, mereka sudah mulai menetap di suatu wilayah. Dengan dibuktikannya mereka tinggal di dalam goa-goa terbuka atau lebih dikenal dengan nama Abri Soch Roch. Beberapa peninggalan Abri Soch Roch berada di wilayah Sulawesi, Jawa, dan sebagainya. Kalaupun mereka tinggal di sepanjang aliran pantai, mereka meninggalkan kebudayaan berupa kejoken Moddinger yang memiliki arti tumpukan sampah yang berasal dari kulit kerang yang sudah membatu dan mengeras. Satu tahap selanjutnya, mereka sedenter menempati rumah-rumah kecil yang beratapkan daun atau dahan yang hampir menyentuh tanah. Ini dapat kita lihat di sebagian wilayah yang berada di wilayah Papua ataupun Kalimantan Barat. Gambar berikut adalah gambar paling atas. Itu adalah gambar dari goa terbuka atau lebih dikenal dengan nama Abri Soch Roch. Ini adalah salah satu Abri Soch Roch yang bernama Goa Leang-Leang yang berada di wilayah Sulawesi. Salah satu penampakannya, di dalam dinding goa terdapat lukisan bergambar babi hutan dan ceplakan tangan manusia purba. Di sini terlihat jelas bahwa gambar babi atau lukisan babi dan ceplakan tangan ini menggunakan cat yang berwarna merah. Sampai dengan saat ini, para ahli belum dapat menebak bahan apa yang digunakan oleh manusia purba untuk membuat warna merah tersebut sehingga warna merah tersebut tidak lekang hingga saat ini. Di gambar bawah itu adalah gambar tumpukan kulit kerang yang sudah mulai membatu dengan nama kejoken Moddinger. Biasanya kejoken Moddinger ini berada di sepanjang pantai pesisir timurnya Pulau Sumatera.
Selanjutnya yang akan saya bahas adalah mata pencarian manusia praksara Indonesia. Tahap paling awal atau tahap paling sederhana yang dilakukan oleh manusia praksara Indonesia untuk mencari makanan adalah dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Mereka melakukan hal berburu dengan memburu hewan seperti rusa, gajah, banteng untuk mereka makan. Dan biasanya mereka juga mengumpulkan makanan berupa umbi-umbian, buah-buahan, atau tumbuh-tumbuhan yang lain. Di sini mereka masih nomaden, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain tergantung ketersediaan makanan. Alat-alat yang mereka gunakan berupa batu, kayu, dan tulang belulang dari hewan. Pada tahap ini, mereka sudah mulai menemukan api, tapi bersifat alamiah. Mereka melihat api dari petir yang menyambar pohon ataupun dari letusan Gunung Merapi. Mereka di sini menggunakan api hanya untuk menghangatkan badan dan menghalau hewan buas. Pada satu tahap selanjutnya adalah berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Di sini, masyarakat praaksara sudah mulai semi-sedanter. Mereka menempati goa terbuka dengan nama Abri Soch Roch, atau biasanya mereka tinggal di sepanjang aliran pantai dengan hasil kebudayaan berupa kejoken Motdinger yang memiliki arti tumpukan kulit kerang yang telah membatu. Di sini mereka masih melakukan berburu hewan untuk mereka makan, dan mereka masih melakukan mengumpulkan makanan berupa buah-buahan atau umbi-umbian. Dan pada tahap inilah manusia praaksara sudah mulai menciptakan api secara mandiri. Dengan apa? Dengan membenturkan atau menggesekkan batu dengan batu ataupun kayu dengan batu. Tahap ini tidak mereka langsung temukan begitu saja, tapi mereka melakukan berbagai percobaan atau lebih dikenal dengan nama trial and error. Kemudian satu tahap selanjutnya lebih dikenal dengan masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam di sini mereka menanam gandum dan beras untuk kebutuhan pokok mereka makan. Mereka sudah mulai menjinakkan hewan seperti sapi, kuda, anjing, dan lain sebagainya. Karena jumlah penduduk sudah mulai meningkat dan kebutuhan pangan yang semakin banyak, maka mereka melakukan hal bercocok tanam. Mereka tidak lagi berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka sudah mulai menetap. Kemudian mereka melakukan yang namanya bercocok tanam. Mereka bercocok tanam dengan cara apa? Mereka pertama adalah menebangi hutan, menebangi pohon, kemudian lalu mereka bakar. Setelah itu mereka tanami hutan tersebut. Biasanya mereka menempati rumah dalam bentuk rumah atapnya yang menyentuh tanah. Biasanya di saat ini masih dapat kita jumpai di daerah Papua ataupun Kalimantan Barat dan daerah lainnya. Pada masa bercocok tanam ini sudah mulai adanya sistem kepercayaan berupa animisme dan dinamisme. Mereka percaya terhadap roh nenek moyang dan percaya terhadap benda-benda yang memiliki kekuatan gaib. Pada masa bercocok tanam juga, mereka sudah mengenal yang namanya primus inter pares, penunjukan ke pemimpin berdasarkan spiritual dan keahliannya. Di masa bercocok tanam sudah mulai sistem barter, mereka saling menukar barang sesuai dengan kebutuhannya. Masa bercocok tanam juga, masyarakat sudah mulai melakukan tambak. Awalnya mereka hanya mengandalkan alam, tapi lama kelamaan mereka
mengusahakan yang namanya usaha tambak, tanpa bergantung dengan pasang surutnya air laut. Tahap selanjutnya adalah masa perundagian. Masa perundagian ini berasal dari kata undagi atau seseorang yang memiliki keterampilan tertentu, seperti membuat gerabah, kayu, ataupun perunggu. Di sini mereka masih berburu, tapi berburu mereka hanya untuk menilai tingkat keberanian atau siapa paling gagah di dalam masyarakat. Di sini masih bercocok tanam, dan di masa perundagian ditemukanlah perahu bercandik. Perahu bercandik inilah yang nantinya dipergunakan untuk melakukan aktivitas perdagangan dengan cara sistem barter. Perhatikan gambar yang pertama adalah berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Di sini manusia praksara berburu hewan rusa dengan menggunakan tombak yang diruncingkan. Gambar kedua adalah manusia praksara berusaha untuk mencoba menghasilkan api, atau tadi yang saya sebutkan dengan usaha trial and error. Mereka terus berusaha bagaimana cara mereka menghasilkan api secara sendiri, dan nantinya mereka berhasil menghasilkan api dengan cara menggesekkan batu ataupun menggesekkan kayu. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama adalah gambar bercocok tanam. Di sini terlihat jelas bahwa ada seorang ibu bersama anaknya yang sedang memanen hasil tanamannya. Dan gambar di belakangnya itu ada seorang pria sedang menjinakkan hewan. Gambar sebelahnya itu adalah masa perundagian. Di sini terlihat bahwa laki-laki melakukan aktivitas untuk mencetak atau membuat peralatan yang terbuat dari perunggu ataupun logam. Pada masa perundagian ini juga, nantinya mereka sudah mulai mengenal sistem pembagian kerja. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah sistem kepercayaan yang dianut oleh manusia praksara. Manusia praksara mengenal dua sistem kepercayaan. Yang pertama adalah animisme. Animisme adalah sistem kepercayaan terhadap arwah atau roh nenek moyang, sedangkan dinamisme adalah percaya terhadap benda-benda yang memiliki kekuatan gaib. Sistem kepercayaan ini sudah mulai timbul pada masa bercocok tanam atau pada masa Neolitikum. Nantinya, dengan adanya sistem kepercayaan ini, maka akan timbul kepercayaan bahwa adanya kehidupan setelah seseorang itu meninggal dunia. Maka tidak mengherankan, dengan adanya sistem kepercayaan ini, maka akan banyaknya peninggalan-peninggalan manusia praksara berupa bangunan-bangunan besar atau lebih dikenal dengan nama megalitikum. Perhatikan gambar yang paling atas, itu adalah salah satu ritual yang dilakukan ketika seseorang sudah meninggal dunia. Gambar yang bawah itu adalah salah satu bentuk kepercayaan dengan menaruh sesajen di area dekat dengan pohon. Karena mereka percaya bahwa pohon adalah tempat di mana roh-roh nenek moyang itu berada. Gambar berikut ini adalah gambar salah satu dari berbagai macam peninggalan di zaman megalitikum. Tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa sistem kepercayaan nantinya berakibat ditemukannya bangunan-bangunan besar sebagai salah satu perwujudan penyembahan terhadap arwah roh nenek moyang ataupun animisme dengan dinamisme. Yang pertama yang akan saya bahas adalah menhir. Menhir ini adalah tugu batu tunggal yang berfungsi sebagai tempat menyembahnya roh nenek moyang. Yang kedua adalah
Dolmen. Dolmen di sini adalah tumpukan meja batu, tempat di mana sesajen itu diletakkan untuk persembahan roh nenek moyang. Yang ketiga adalah namanya waruga. Waruga ini adalah tempat menyimpan jenazah dalam posisi jenazah. Posisinya duduk memeluk lutut atau memeluk kaki. Lanjut, di bawah itu ada namanya sarkofagus. Sarkofagus ini adalah lesung batu yang berfungsi ada untuk menyimpan jenazah. Sampingnya sarkofagus itu adalah punden berundak. Punden berundak ini adalah tumpukan batu atau tumpukan tanah yang bertingkat-tingkat. Semakin ke atas diperkirakan akan semakin tinggi menuju alam surga. Sekian penjelasan saya mengenai corak kehidupan manusia praksara yang meliputi pola hunian, mata pencarian, dan sistem kepercayaan. Saya meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam hal kata-kata atau penyampaian materi sejarah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.